Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa memulai aktivitas belajar kita meskipun dalam masa pandemi. Dan saya harapkan kita tetap semangat belajar untuk bisa mencari ilmu dengan baik, terutama niat mencari ilmu untuk menempuh agama Islam. Selanjutnya, dalam materi pelajaran yang ini pada bab pertama kita akan belajar tentang ayo belajar. Jadi mohon dibuka ya semuanya bukunya yang telah saya bagikan kemarin, tepat di halaman pertama pelajaran 1 yaitu ayo belajar. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga nantinya niatan kita dalam belajar untuk mencari ilmu agama dapat mendapat keberkahan, dapat menambah wawasan keilmuan, dan kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke sekalian, coba sekarang dibuka halaman yang nomor 2 tentang semangat belajar yang dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Kita tahu jumlah nabi itu ada berapa? Pasti yang sudah belajar mengetahui bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada 25. Saat ini kita akan belajar tentang Nabi Idris, bagaimana beliau dalam belajar dan menuntut ilmu. Kita tahu bahwa Nabi Idris itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-6. Kalau kita lihat dari segi sejarah, terlebih kita lihat dalam halaman nomor 2 ini, kita tahu bahwa Nabi Idris itu merupakan seorang nabi yang memiliki keilmuan, yang memiliki wawasan keilmuan yang sangat tinggi sekali. Terbukti beliau banyak memiliki keterampilan. Pertama, beliau merupakan orang yang pandai menulis. Yang kedua, beliau juga merupakan nabi yang pandai dalam menjahit pakaian. Terus yang ketiga, beliau juga pandai dalam menguasai banyak bahasa. Beliau juga merupakan nabi yang pandai dalam membuat rumah dengan berbagai macam arsitekturnya. Untuk itulah bagaimana kita selaku umat Islam, selaku generasi muslim bisa mencontoh terhadap bagaimana gaya belajar dan cara belajar daripada Nabi Idris alaihissalam. Untuk itulah dalam masa belajar kita kali ini, kita semestinya senantiasa belajar, senantiasa membaca dalam kesehariannya. Jangan pernah ada rasa bolos, malas, apalagi tidak ada niatan untuk belajar. Karena kalau kita tidak belajar, maka nantinya kita akan bodoh. Selanjutnya, coba kita tengok halaman yang nomor 3, yaitu halaman yang menjelaskan tentang kegiatan dalam belajar kita. Dalam ini kita tentu dapat lihat bahwa ada beberapa poin. Yang pertama tentang gambar. Di sini ada gambar guru dengan muridnya. Nah, dalam gambar ini kita tahu bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang murid itu dalam gambar tersebut itu ada berbagai macam pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan anak-anak dalam gambar? Yang kedua, kejadian apa yang terjadi di tempat tersebut? Sedangkan yang ketiga atau yang prinsip,
apakah anak itu memberani? Yang keempat, apa yang kamu lakukan jika disuruh maju ke depan kelas? Yang terakhir, bagaimana jika kamu diperintah oleh ibu gurunya? Yang kedua, ayo pasangkan secara tepat dan benar antara poin A dan juga poin B. Pertama, nabi yang pertama itu siapa? Yang kedua, diangkat nabi saat umur 82 tahun itu siapa? Yang ketiga, yang disembah oleh nabi Idris itu siapa? Yang keempat, yang diterima nabi dari Allah Subhanahu wa taala itu, sedangkan yang terakhir kota lahir Nabi Idris alaihissalam. Tentu di sini kita mendapatkan tugas untuk bisa memasang-masangkan nabi yang pertama itu siapa, diangkatnya pada umur berapa, sedangkan yang ketiga apa disembahnya. Jadi tugas kita yang pertama ini harus bisa dan mampu memasang-masangkan antara poin A dan juga poin B. Nantinya akan dinilai oleh saya, oleh Mister, kira-kira apa yang benar dan apa yang salah. Untuk itu mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan perdana kita. Semoga saja nantinya kita mendapatkan barokah manfaat dengan niatan kita untuk belajar dan mempelajari agama Islam. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.